Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama. Mohon maaf ya, baru ada waktu dan kesempatan untuk membuat konten kita lagi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia yang selalu menunggu konten-konten kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan kepada para subscriber baru, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami semua di sini, penyimak dan penyampai bahasan mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin menyampaikan bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan di kesempatan yang sekarang, saya ingin mengulas mengenai sudah waktunya, akhir permainan, dan detik-detik menuju kemunculan budak angon atau Satrio Piningit. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di konten kita, bahwa budak angon atau Satrio Piningit sebenarnya sedang melakukan permainan, melakoni sebuah permainan. Baik itu permainan secara mikro, yaitu internal di dalam dirinya dan di dalam lingkup keluarganya, ayah ibunya terutama, dan juga secara makro, yaitu dunia secara global. Sahabat, apakah sahabat menyadari bahwasanya kehidupan kita, dunia kita saat ini berada dalam sebuah cengkeraman permainan global yang banyak orang menyebutnya sebagai konspirasi global. Sebenarnya konspirasi tersebut terutama dimunculkan dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan untuk menguasai dunia dan menyebarkan paham-paham khusus, yaitu paham akhir zaman yang kita kenal sosok utama di balik itu semua sebagai sosok Dajjal. Mengenai bahasan ini, insya Allah akan saya kupas di salah satu konten khusus mengenai budak angon, Dajjal, dan iblis, insya Allah. Permainan secara global saat ini sudah selesai, sudah berakhir, dan permainan secara mikro pun juga demikian, sudah selesai, sudah habis. Permainan tersebut terutama berakhir secara beruntun dari mulai permainan yang berlangsung secara mikro yang telah saya sampaikan di konten sebelumnya ketika saya berkebun kemarin, dan secara makro yaitu secara global pun menyusul setelahnya. Permainan mikro itu terjadi di antara beliau budak angon atau Satrio Piningit, ayah dan ibunya. Sedangkan permainan secara makro terjadi secara global yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki kekuasaan sangat besar dari zaman ke zaman. Ini bukan hanya berlaku di zaman kita untuk permainan makronya, permainan globalnya, akan tetapi berlaku sejak zaman sebagai sebuah permulaan untuk bahasan mengenai Dajjal, yaitu pada masa zaman Nabi Musa alaihi salam. Akhir permainan ini adalah segera setelah muncul tanda-tanda
akan kemunculan beliau Budak Angon atau Satrio Piningit yang sekarang sudah mulai semakin menguat. Letupan-letupannya sudah semakin keras, sudah semakin banyak. Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya? Sahabat, mungkin sahabat bisa merasakan. Sekarang ada kesan-kesan rasa yang berbeda dari musim yang kita alami dan juga dari keadaan-keadaan yang kita terima. Bisa kita rasakan kemarin yang paling dekat waktunya adalah ketika Idul Adha kemarin. Gema dan gaung suara takbir, kemeriahan orang-orang dalam menyambutnya sangat-sangat jauh berbeda, sangat-sangat terasa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, terutama adalah tahun-tahun ketika isu mengenai COVID atau Corona merebak. Di tahun ini sudah sangat terasa berbeda. Selain itu, perputaran musim juga terasa. Harga-harga dan kestabilan minimal, paling tidak yang paling terasa adalah kejiwaan, harapan-harapan yang menyebar di antara masyarakat pun juga semakin terasa. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita semakin melihat lebih nyata lagi, dikarenakan memang sudah waktunya dan sudah saatnya kita mengalami kebangkitan dan perubahan zaman, dari zaman kala bendu menuju zaman kala suba, dari zaman kemunduran kegelapan menuju zaman kejayaan, zaman terang benderang bersama pemimpin kita Sang Budak Angon atau Satrio Piningit, atau yang kelak